Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, mari kita memulainya dengan berdoa. Semoga dengan doa ini kita diberi kelancaran, diberi kemudahan, diberi berkah oleh Allah dalam menuntut ilmu. Amin. Nah, berdoa mulai. Terima kasih, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah. Harapan-harapan, angan-angan, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah. Selanjutnya, anak-anak sekalian, dalam menuntut ilmu itu sangat penting sekali. Ada sebuah hadis, ya, barang siapa yang menuntut ilmu, dia akan dimudahkan dalam masuk surga. Jadi hadis ini hadis banyak sekali yang menerangkan, yang menjelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu, karena ilmu itu sangat penting untuk bekal hidup kita, akhirnya kita selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya, pelajaran kemarin adalah Yaumul Qiyamah atau hari kiamat, ngeri hancurnya alam semesta ini. Nah, kemarin kita sudah pelajari bersama, ya, begitu dahsyatnya alam semesta kalau hancur, ya. Terus setelah itu nanti dunia akan selesai, sudah tidak ada alam dunia lagi. Dan sekarang kita akan mempelajari alam-alam gaib yang berhubungan dengan yaumul akhirah, ya. Jadi ini supaya kita tahu bahwa memang selain alam dunia yang bisa dilihat oleh panca indera mata kita langsung, itu ternyata ada alam gaib yang tidak bisa kita lihat. Nah, dan itu harus kita imani, kita percayai, karena di dalam ayat Al-Quran, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam dan kita mulai raiba fi hudal lil muttaqin,
alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang beriman, ya beriman pada alam-alam gaib. Keberadaannya kita beriman dan percaya. Ya, di antaranya ini sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari. Kalau kita beriman, percaya bahwa ada alam barzah, jadi alam-alam gaib yang berhubungan dengan alam akhirat, itu adalah alam barzah, dalam kubur. Ternyata setelah orang meninggal itu ternyata tidak terus selesai urusannya, tidak. Ternyata itu awal dari kehidupan yang sesungguhnya, itu kehidupan yang selama-lamanya. Pertama alam barzah, ya ternyata kita di alam barzah itu ada kehidupan, ada siksaan, ada kenikmatan gitu. Jadi setelah itu masuk ke alam akhirat kalau sudah terjadi kiamat. Itu tujuan dari materi yang nanti kita akan pelajari bersama, ya. Nanti setelah kita mempelajarinya, ya tujuannya supaya kita hidupnya lebih terarah. Artinya terarah itu bahwa kita hidup di dunia itu memang sebentar saja. Hidup yang sebenarnya adalah di akhirat nanti. Dan walaupun sebentar saja, ya hidup di dunia ini, itu hidup yang sebentar ini bisa menentukan kehidupan di akhirat selama-lamanya. Itulah itu tujuan dari materi pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita buat kelompok, ya, untuk nanti kita lebih mudah untuk kegiatan belajar mengajarnya. Nah, silakan kita buat 4 kelompok, ya, kelompok 1, 2, dan 3, 4. Tuh. Nah, mulai sekarang bagaimana? Ini gini aja, tempat duduknya masih tetap biar cepat proses untuk belajarnya, ya tidak usah dibuat digeser-geser, itu tidak usah, ya, biar ini yang depan menghadap belakang, yang belakang masih tetap itu. Jadi yang tengah itu nanti menghadap ke samping-samping itu, ya. Udah, sekarang mulai dilaksanakan pengelompokannya. Ayo, yang depan menghadap ke belakang, yang tengah menghadap ke samping gitu. Nah, kursinya kalau kursi bisa dirubah sedikit, enggak Bapak? Udah, mulai. Ini kelompok 1, 2, dan 3, 4. Ya. Dan sekarang saya mau menyampaikan materinya, inti materi, ya. Udah, siap? Sebentar saja. Alam-alam gaib yang berhubungan dengan yaumul akhirah itu pertama tadi sudah saya singgung adalah yaumul barzah atau yaumul barzah, alam barzah atau alam kubur. Alam barzah itu artinya pembatas, ya, pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Yang sekarang sudah berada di alam kubur atau alam barzah, itu beliau ini sekarang baru istirahat menunggu datangnya hari kiamat. Kalau dunia sudah selesai, terus masuk hari akhir, yaumul akhirah, ya. Dan ini nanti awal dari kehidupannya sebenarnya. Jadi setelah kiamat, terus sudah meninggal semuanya, dunia sudah habis, terus nanti Allah akan menghidupkan lagi semua, mulai Nabi Adam sampai orang-orang manusia yang akan sampai hari kiamat nanti. Nah, setelah itu nanti masuk ke dibangkitkan, yaumul ba'ats, ya. Setelah dibangkitkan semuanya, terus dikumpulkan yaumul hasr, ya, di mahsyar. Mahsyar itu seperti tempat yang tanpa tepi, sangat luas sekali. Ini muat sampai mulai Nabi Adam
sampai manusia nanti hari kiamat. Ini luahnya bukan main. Setelah berkumpul nanti terus yaumul mizan, yaumul hisab, ya yaumul mizan atau yaumul hisab. Dihisab ya, ditimbang, dihitung amal dari semua manusia. Jadi antri ya, antri dan wah, langit ini matahari sangat dekat di atas kepala kita. Nah, itu momen-momen yang sangat menegangkan. Nah, setelah dihisab, setelah ditimbang amalnya, apakah banyak yang baik, apakah banyak yang sedikit banyak yang jelek, gitu. Nanti masuk ke sirat. Ya, sirat itu adalah sebuah jembatan kecil, sangat kecil, karena besarnya atau kecilnya seperti sehelai rambut yang dibagi menjadi 7 ya, dan sangat tajam. Nah, itu sirat itu nanti akan dilalui oleh semua manusia untuk menuju ke surga. Kalau jatuh, di bawahnya ada neraka. Nah, itu ya, setelah ini gambaran neraka itu tempat yang penuh dengan penderitaan, tempat yang penuh dengan siksaan, tempat yang penuh dengan kehinaan. Itu neraka, sangat mengerikan. Narun artinya api. Neraka itu terdiri dari api yang sangat panas. Terus setelah terakhir adalah surga. Nah, ini adalah tujuan kita yang sebenar-benarnya, adalah tempat penuh kenikmatan, tempat penuh ridhonya Allah. Nah, itu semoga kita masuk neraka, kita masuk surga langsung, tidak usah mampir ke neraka. Amin. Itu gambaran dari materi pada hari ini. Nah, sekarang saya mau memberi waktu untuk kalian ya. Ini didiskusikan, mungkin ada pertanyaan. Siapa? Dari kelompok 1 ada pertanyaan? Ya, langsung biar menyampaikan pertanyaan, nanti setelah itu kelompok berikutnya ya. Ya, silahkan. Yang keras. Kapan? Anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan dengan pertanyaan. Silahkan, ada yang kelompok ini ya, pertanyaan tadi, silahkan ya. Apakah di yaumul barzah ada kehidupan? Apakah di yaumul barzah ada kehidupan? Ya, di yaumul barzah itu ada kehidupan, karena nanti orang sudah meninggal itu sebetulnya dia pindah, rohnya pindah ke yaumul barzah atau alam barzah atau alam kubur. Dan di alam kubur ada kenikmatan dan ada siksaan. Ada kenikmatan bagi orang yang banyak amal baiknya dan sebaliknya. Itu jadi ada kegiatan kehidupan. Tuh. Jadi tidak setelah meninggal di alam kubur, di alam dunia terus selesai, tidak. Itu. Dan selanjutnya kalian saya kasih soal ya, adalah soalnya cerminan perilaku seseorang yang beriman kepada hari akhir. Itu kalian diskusikan dengan kelompok ya. Terus nanti setelah selesai kalian bisa maju ke depan. Tuh. Salah satu mewakili untuk membaca dari hasil diskusi untuk menjawab. Ya, silakan. Apa maju? Ayo langsung biar cepat. Silakan. Ya, di depan sini. Ya. Hasil dari diskusi kalian. Langsung dibaca jawabannya. Perilaku orang beriman kepada hari
akhir yaitu semangat dalam beribadah, berhati-hati dalam bersikap kepada sesama, dan mengerjakan perintahnya serta menjauhi larangannya. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Ya, terus terakhir kita refleksi review dari pelajaran kegiatan belajar mengajar di pagi hari ini ya, yaitu memang alam dunia ini adalah panggung sandiwara. Artinya setelah panggung sandiwaranya selesai itu kita akan kembali ke kehidupan yang sebenarnya. Jadi panggung sandiwara ini atau alam dunia ini adalah walaupun sebentar tapi sangat menentukan nanti setelah kita hidup di akhirat, yaitu hidup yang selama-lamanya. Semoga kita dan keluarga kita dan yang kita cintai, kita sayangi semua akan selamat di dunia dan akhirat. Amin. Amin. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.